Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta KPA online yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari berkenaan dengan materi keilmuan dengan judul masalah-masalah yang diperselisihkan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iman Mubarak Ahmad. Saat ini saya bertugas sebagai Mubalik Jemaat Ahmadiyah di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Adapun berkenaan dengan materi kita pada kesempatan ini, yaitu masalah-masalah yang diperselisihkan, kita akan bagi ke dalam dua subjudul. Subjudul pertama yaitu kewafatan Nabi Isa alaihissalam, dan subjudul kedua yaitu masalah wahyu dan kenabian. Baiklah, langsung saja kita mulai menginjak kepada pembahasan subjudul yang pertama, yaitu kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang mendukung kebenaran bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 4 dalil saja berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Dalil pertama yaitu dari Quran surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa anak Maryam, adakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ia menjawab, Maha suci engkau, tidak layak bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Sekiranya aku telah mengatakannya, maka tentu engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui segala hal yang gaib. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu beribadahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi setelah engkau mewafatkan daku, maka engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka dan engkau adalah saksi atas segala sesuatu. Berkenaan dengan dalil pertama ini, saya akan coba jelaskan sedikit, di mana penjelasan ini saya ambil dari Al-Quran, terjemah dan tafsir singkat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Di sini tertulis bahwa selama Nabi Isa alaihissalam hidup, ia mengamati dengan cermat pengikut-pengikutnya dan menjaga agar mereka jangan menyimpang dari jalan yang benar. Tetapi ia tidak mengetahui bagaimana mereka telah berbuat dan akidah-akidah palsu apa yang dianut mereka sesudah ia wafat. Kini, oleh karena pengikut-pengikutnya telah sesat, maka dapat diambil kesimpulan pasti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Sebab, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat itu, sesudah wafatnya lah ia disembah sebagai Tuhan. Begitu pula kenyataan bahwa menurut ayat ini,
Nabi Isa alaihissalam akan menyatakan tidak tahu menahu bahwa pengikut-pengikutnya menganggap ia dan bundanya sebagai dua Tuhan sesudah ia meninggalkan mereka, membuktikan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke dunia. Sebab apabila ia harus kembali dan melihat dengan mata sendiri pengikut-pengikutnya telah menjadi rusak dan telah mempertuhankannya, ia tidak dapat berdalih tidak tahu menahu bahwa dirinya telah dipertuhankan oleh mereka. Jika sekiranya ia berbuat demikian, jawabannya dengan berdalih tidak tahu menahu akan merupakan kedustaan yang sebenar-benarnya. Dan dengan demikian, ayat itu membuktikan secara positif bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat dan ia sama sekali tidak akan kembali ke dunia ini. Para peserta KPA online yang berbahagia, itulah penjelasan dari Quran surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Sekarang kita akan membahas berkenaan dengan dalil kedua tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam, yaitu dari Quran surah Ali Imran ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku, dan akan membersihkan engkau dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Khalifah kita yang keempat, yaitu Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahi alaih, bersabda, perkataan pertama di sini adalah mutawafika, yaitu aku akan mematikan engkau. Kemudian rafi'uka, yaitu aku akan mengangkat derajat engkau. Akan tetapi, saya ulangi, akan tetapi yang ditekankan dalam hal ini adalah maksud diangkat secara jasmani yang bertentangan dengan perintah di sini. Ini adalah satu dalil yang pasti bahwa pertama wafat kemudian diangkat. Oleh karenanya dari sini terbukti bahwa maksudnya adalah pengangkatan secara ruhani. Jadi ayat ini, yakni Quran surah Ali Imran ayat 56, adalah menjelaskan berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam, yang mana tadi telah dijelaskan oleh Khalifah kita, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahi alaih, bahwa di dalam ayat ini Allah Ta'ala justru menjelaskan tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam secara rohani, bukan tentang pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Jadi kata dalam ayat ini yaitu warafi'uka ilayya, artinya adalah Allah Ta'ala akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam secara rohani. Atau dalam kata lain, Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Isa alaihissalam. Akan tapi sebelum kata tersebut terdapat kata bahwa Allah Ta'ala akan mewafatkan engkau, yaitu dengan kata-kata inni mutawaffika. Sesungguhnya aku, yaitu Allah Ta'ala akan mewafatkan Nabi Isa alaihissalam secara wajar, secara biasa. Jadi sudah jelas dalam ayat ini pun Allah Ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam memang sudah wafat. Para peserta KPA online yang berbahagia, sekarang kita akan membahas berkenaan dengan dalil ketiga tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam, yaitu dari Quran surah Al-Maidah ayat 76. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am. Artinya, Al-Masih ibnu Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang benar.
Mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Dalam ayat ini terdapat penjelasan dari khalifah kita yang keempat, Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullahi. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini secara telak menyebut tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena perkataan qad khalat, yakni sesungguhnya telah berlalu, tidak dikatakan untuk menerangkan berlalu melewati suatu jalan, melainkan dikatakan untuk arti wafat. Untuk tambahannya lagi, selanjutnya diberikan dalil ini, bahwa beliau alaihissalam dan ibunda beliau alaihissalam keduanya senantiasa memakan makanan, seakan-akan sekarang mereka berdua tidak memakan makanan, karena keduanya telah wafat. Kalau dikarenakan rofa'a ilas sama atau diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam tidak perlu makan, maka Siti Maryam pun meski tidak diangkat ke langit. Mengapa beliau alaihissalam juga tidak makan dan minum? Jelaslah ini karena kewafatan. Maka Al-Masih alaihissalam seperti juga keadaan ibunya, yakni Siti Maryam, tidak memakan makanan karena beliau juga sudah wafat. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam ayat ini dijelaskan bagaimana keadaan dahulu Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam biasa memakan makanan seperti manusia pada umumnya. Namun ketika beliau alaihissalam sudah wafat, maka terputuslah kegiatan makan makanan tersebut ya. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam sudah jelas ya, beliau alaihissalam sudah wafat. Jadi inilah penjelasan tentang dalil ketiga tentang kewafatan Nabi Isa. Jadi inilah penjelasan tentang dalil ketiga tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, saat ini kita akan mulai menginjak kepada dalil keempat atau dalil terakhir tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana dalil keempat ini kita akan ambil dari Quran surah Ali Imran ayat 145. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Artinya, dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika ia mati atau terbunuh, akan berpalingkah kalian atas tumit kalian? Di dalam tarikh atau sejarah Islam, tatkala Rasulullah SAW wafat, saat itu Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri di Masjid Madinah dengan pedang terhunus di tangan beliau alaihissalam dan berkata, barang siapa mengatakan Rasulullah SAW wafat, akan aku penggal batang lehernya. Beliau alaihissalam tidak wafat, melainkan telah pergi ke Tuhannya, yakni beliau telah naik ke langit, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam pernah pergi kepada Tuhannya, dan beliau niscaya akan kembali lagi untuk menghukum orang-orang munafik. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di tempat peristiwa itu dengan tegas menyuruh Hadrat Umar radhiyallahu anhu duduk, dan sementara Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi wejangan kepada orang-orang muslim yang telah berkumpul di masjid, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini juga, yaitu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul, dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi bagaimana ayat ini telah membahas berkenaan dengan kewafatan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul-Rasul sebelum beliau SAW juga telah wafat. Oleh karena itu, ayat ini pun menjadi satu bukti lagi bahwa memang tidak ada nabi yang masih hidup sampai saat ini sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pun di dalam ayat ini dijelaskan bahwa beliau sebagai seorang Rasul dan telah wafat, sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya pun telah wafat. Dan ayat ini menjadi satu dalil yang kuat, menjadi satu dalil yang qat'i bahwa Nabi Isa alaihissalam pun telah wafat.
Para peserta KPA online yang berbahagia, inilah penjelasan tentang subjudul kita yang pertama, yaitu kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, kita akan mulai menginjak kepada pembahasan subjudul yang kedua tentang masalah wahyu dan kenabian. Menurut ajaran Islam, wahyu itu banyak macamnya. Yang terpenting diantaranya ialah ada dua. Pertama, wahyu syariat, dan yang kedua, wahyu non-syariat atau wahyu tanpa syariat. Perlu dipahami bahwa wahyu syariat tidak mungkin turun lagi sesudah Al-Quran, karena syariat Al-Quran sudah lengkap sampai hari kiamat. Sedangkan wahyu tanpa syariat mungkin saja turun sewaktu-waktu. Begitupun dengan masalah kenabian. Jadi, orang-orang yang mendakwahkan bahwa mereka banyak menerima wahyu berupa kabar-kabar gaib dan mendapat pengesahan dari Allah Ta'ala, menurut agama Islam, mereka yang seperti itu disebut sebagai nabi. Baiklah, kita akan coba membahas dua dalil tentang masalah wahyu dan kenabian ini. Dalil yang pertama adalah dari Quran surah Al-Hajj ayat 56. Di mana di sini Allah Ta'ala berfirman, saya ulangi bahwa dalil pertama ini adalah dari Quran surah Al-Hajj ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastofi minal malaikati rusulau wa minan nas. Artinya, Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Di ayat ini diterangkan suatu sunnatullah atau sunnah Allah Ta'ala sebagai kaidah umum yang tidak dapat dibatalkan, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengutus Rasulnya dari antara para malaikat dan manusia. Jadi, di kalangan Gair Ahmadi terdapat keyakinan bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak ada nabi lagi. Baik itu nabi yang membawa syariat ataupun nabi yang tidak membawa syariat. Padahal, di kalangan orang Gair Ahmadi pun terdapat keyakinan bahwa sebagaimana Rasulullah SAW telah menjanjikan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi ke dunia di akhir zaman. Jadi ini adalah dua persoalan yang saling bertentangan. Di satu sisi mereka meyakini tidak ada nabi lagi, tapi di sisi lain mereka meyakini Nabi Isa alaihissalam akan datang. Oleh karena itu, ayat inilah yang menjadi penengah. Ayat inilah yang akan menjadi dalil yang qat'i, dalil yang kuat bahwa memang pintu kenabian ini masih terbuka. Tapi perlu diingat bahwa pintu kenabian yang dimaksud adalah pintu kenabian yang tidak membawa syariat baru atau tidak membawa ajaran agama baru. Oleh karena, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang membawa syariat atau nabi terakhir yang membawa ajaran agama. Dan agama Islam ini sudah sangat sempurna. Tetapi perlu dipahami bahwa sebagaimana beliau SAW pun menjanjikan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang ke dunia di akhir zaman, maka pintu kenabian akan tetap terbuka. Tapi bukan kenabian yang membawa syariat, melainkan kenabian yang tidak membawa syariat. Atau dalam kata lain, nabi yang akan datang ini yaitu Nabi Isa alaihissalam adalah nabi penerus syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sangat jelas sesuai dengan ayat ini bahwa Allah senantiasa memilih Rasul-Rasulnya dari antara para malaikat dan dari antara manusia. Jadi sempurnalah janji dari Rasulullah SAW bahwa Nabi Isa akan datang ke dunia ini pada akhir zaman, yaitu dengan diutusnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi atau
Nabi Isa yang dijanjikan. Jadi beliau alaihissalam, ini Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini adalah berpangkat sebagai Nabi dan Rasul yang tidak membawa syariat. Justru beliau alaihissalam datang ke dunia ini untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita akan mulai membahas berkenaan dengan dalil kedua tentang masalah wahyu dan kenabian. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi. Artinya, Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin di dalam keadaan yang kamu ada padanya sebelum Dia pisahkan yang buruk daripada yang baik, dan Allah tidak akan memberitahukan yang gaib kepadamu. Akan tetapi Allah memilih di antara Rasul-Rasulnya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Para peserta KPA online yang berbahagia, di dalam ayat ini dijelaskan berkenaan dengan tugas seorang Rasul, yang mana tugas seorang Rasul ini telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memisahkan yang buruk dari yang baik. Jadi jika pintu kenabian ini sudah tertutup, maka bagaimana umat di akhir zaman ini bisa membedakan yang baik dengan yang buruk? Oleh karena itu, perlu datangnya seorang nabi, perlu datangnya seorang rasul yang tidak membawa syariat, yang justru akan membimbing umat manusia, khususnya umat Islam, untuk sama-sama menjalankan perintah Allah Ta'ala, untuk sama-sama menjauhi larangan Allah Ta'ala, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan di dalam ayat ini terdapat kata-kata yadzaro, yamiza, yutli'a, dan yajtabi, yang dalam bahasa Arab ini ada dalam bentuk fi'il mudhari, yaitu menggambarkan penggunaan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi maksud ayat ini ialah jelas bahwa Allah Ta'ala senantiasa akan mengirimkan utusan-utusannya atau rasul-rasulnya untuk memisahkan perkara-perkara yang baik dari yang buruk, dan untuk memberitahukan tentang kabar-kabar gaib. Oleh karena itu, sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa dengan karunia Allah Ta'ala saat ini kita telah menyaksikan sempurnanya janji dari Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, yaitu dengan diutusnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan atau Masih Ma'ud, yang mana beliau alaihissalam ini sebagai Nabi ataupun Rasul yang tidak membawa syariat, dan beliau alaihissalam diutus untuk meneruskan misi suci perjuangan Nabi Muhammad SAW, atau beliau alaihissalam ini diutus untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan dengan diutusnya beliau alaihissalam ke dunia pada akhir zaman ini, beliau alaihissalam berupaya untuk memisahkan antara hal yang baik dengan yang buruk, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi sekali lagi kita adalah sebagai orang-orang yang beruntung yang telah menerima kedatangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi dan Masih Ma'ud. Dengan adanya KPA online ini, diharapkan para peserta yang mengikuti KPA online ini bisa menjadi generasi-generasi penerus jemaat yang akan selalu melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yang akan selalu melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW, serta akan mengamalkan ajaran-ajaran suci dari Hadrat Masih Ma'ud alaihissalam dan para khalifahnya. Jadi inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi serta membimbing kita semua. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.